فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada pembahasan pengecualian yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala dari hal-hal yang di-i'rab dengan alamat yang asal. Beliau mulai dari al-asma'u sittah. Beliau katakan ilal asma'u sittah wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Hadha mafhum. Qala hadha huwa al-bab al-awwal mimma kharaja 'anil asli wa huwa babul asma'i sittah al-mu'tallah al-mudhafah. Qawluhu al-mu'tallah ay allati ahrufu i'rabiha ahrufu illah awillati lamatuha ahrufu illah, yang huruf i'rabnya berupa huruf illah. Dan huruf illah di sini yaitu apa berarti? Wawu. Untuk asma'u sittah apa? Berarti huruf illahnya semuanya dipakai, ya kan? Wawu ketika rafa, alif ketika nasab, dan ya ketika jar. Baik. Awillati alamatuha ahrufu illah. Arti yang dimaksud dengan al-asma'u sittah al-mu'talah yakni yang lam isimnya itu berupa huruf illah. Lakinnahu ala wajhi taghlib, akan tapi ini diambil berdasarkan mayoritasnya, tidak keseluruhan. Kenapa? Li'anna lama fukaha la harfu illah, dikarenakan lam dari fuka adalah ha. Asalnya fawahun, fauhun. Tayyib, fa asluhu fauhun ala wasni fa'lun bi fathil fa wa sukunil ain. Wa dalilu ala asalati dzalika qauluhum fit tasghir fuwaihun wa fil jam'i afwahun. Jadi untuk fuka asalnya fauhun. Dan dipersyaratkan di sini al-mudhafah yang diidhofahkan sebagaimana nanti akan disebutkan dalam pembahasan syarat-syarat i'rab asma'u sittah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin. Abuhu yang dimaksud yaitu ab, bapak dia. Keluar dari sini apa? Fi'il dari apa? Baha yabuhu, sebagaimana ta'lim yang dibawakan di sini dari Al-Alusi, qad yusta'malu hadzal lafdhu fi'lan mudhari'an bimakna aftakhiru nahu Zaidun abuhu bih. Ini juga termasuk laghaz, yaitu laghaz dalam nahwu, ikhwan fillah, teka-teki dalam nahwu. Nah, sebagaimana kemarin Zaidun apa? Anna Zaidun kalimun. Ini juga Zaidun abuhu bih. Nah, Zaidun abuhu bih, bagaimana i'rabnya? Sebagaimana Al-Alusi mengatakan di sini, wa qad su'iltu an i'rabi hadzal mithali wa ana ibnu tis'i sinin
fa'ajabtu bidzalika wa lam arah. Nah, dan dulu aku telah ditanya tentang i'rab. Nah, contoh ini dalam keadaan aku saat itu berumur 9 tahun. Maka aku pun jawab pertanyaan tersebut, yaitu beliau telah mengetahui, yaitu bahwasanya Abu di sini bermakna aftakhiru. Nah, walillahil hamd. Jadi Zaidun abuhu bih, i'rabnya bagaimana? Zaidun abuhu bih. Alhamdulillah. Nah, Zaidun mubtada ma'ruf, kemudian abuhu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah 'alal ha' ini abuhu. Karena asalnya dari baha yabuhu. Wa bihi jar majrur muta'alliq bil fi'il. Maknanya Zaidun aftakhiru bihi. Zaid, aku membanggakan dia. Nah, dan ini termasuk lafaz ikhwanifillah. Nah, teka-teki dalam nahwu. Untuk mengecoh mungkin kalau sampai di pembahasan asmaul khamsah, kasih contoh ini. Nah, tayyib, kasih contoh ini akan kebingungan kalau yang belum pernah melewatinya. Jadi abuhu bermakna aftakhiru. Dan biasa terkadang para ulama nahwu ikhwanifillah saling bertanya satu sama lain, dengan lafaz seperti ini untuk menguji kepekaan dan juga keluasan dari sisi lughahnya. Karena kalau tidak memiliki keluasan lughah, tentunya tidak akan tahu kalau di sana ada fi'il abuhu. Fi'il dengan bentuk abuhu ini yang bermakna aftakhiru. Tayyib. Qala rahimahullah fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammati wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathati wa tujarru bil ya niyabatan 'anil kasrah. Hadza wadih. Taqulu ja'ani abuhu wa ra'aitu abahu wa marartu bi abihi. Wa kadzal qawlu fil baqi. Naam. Qala syurutu i'rabil asma'i sittah bil huruf. Wa syartu i'rabi hadhil asma'i bil hurufil madhkurati thalathatu umur. 3. Kalau dalam Tuhfah As-Saniyah berapa? Berapa? 4. Yaitu apa saja sebelum kita baca yang di sini? Antakuna mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan. Naam, wa takuna idhafatuhu li ghairi ya mutakallim. Dan di sini disebutkan 3. Kenapa ya khalifillah? Karena dijadikan satu masalah idhafah, yaitu harus diidhafahkan dengan selain ya mutakallim. Nah, qala ahaduha an takuna mufradatan. Harus berupa apa? Isim mufrad. Nah, dan yang dimaksud mufrad di sini telah kita lewati dulu pembahasan mufrad di awal-awal, bahwasanya pada pembahasan nahwu ada penggunaan mufrad yang berbeda-beda. Kalau dalam bab i'rab yang sekarang ini kita bahas, mufrad yang dimaksud apa? Malaysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Wala mina al-asma' as-sittah atau khamsah. Baik. Naam. Wa minal asma'i sittah. Nahnu 'alal qaul naam bi annaha sittah kama qala Ibnu Hisham. Kemudian mufrad yang lain di bab apa? Sebelum ini kita lewati penggunaan mufrad juga apa? Pada bab kalam, yaitu mufrad bermakna ghairu murakkab. Nah, kemudian
Penggunaan ketiga pada bab Nah, kita baru lewat penggunaan mufrad 2 ini, yaitu mufrad pada bab kalam, yang penting bukan murakkab, ya kan? Kemudian mufrad pada bab i'rab, ma laysa mutsanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah atau asma'i sittah. Kemudian yang ketiga mufrad di bab munada, pada bab munada. Kemudian pada bab khabar, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Pada bab khabar apa? Malaisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Kemudian satu lagi apa? Malaisa mudhafan wala syabih bil mudhaf, ini bab apa? Bab munada. Nah, kalau tadi yang apa? Malaisa jumlah wala syabih bil jumlah, ini bab khabar. Kalau pada bab isimlah yang mana? Nah, sama dengan permasalahan munada. Itu diingat-ingat. Karena walaupun belum kita lewati dalam kitab ini, tapi sudah kita lewati di kitab-kitab sebelumnya. Nah, sehingga tinggal menambahkan apa yang belum. Sebagaimana dalam pembahasan ini, qala rahimahullah, ahaduha an takuna mufradatan. Falau kanat muthannatan uribat bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba. Kalau mutsanna jelas, kama tu'rabu kullu tathniyatin. Taqulu ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu bi abawaini. Nun pada abawani dan abawaini itu nun apa namanya? Iwad an tanwin fil ism mufrad. Nah, adapun i'rabnya jelas. Nah, di i'rab bi surah. Marartu bi abawaini Ahmad. Taib. Marartu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Bi abawain, ini syahidnya. Ba harfun jar abawain ism majrur bil ba wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah. Qala wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin u'ribat bil harakati 'ala al-asli. Nah, kalau dia dijamak dengan jamak taksir, maka di'rab dengan i'rab harakat. Nah, berhubungan dengan mutsanna dan jamak, ikhwanifillah, untuk perhatikan ta'liq di sini, bahwasanya semua isim-isim yang 6 ini bisa dijadikan tathniyah. Wa kulluha tutsanna. Fayuqal abawani wa akhawani wa hamawani wa dhawamalin wa hanawani. Berarti seandainya seorang mengatakan, nah, ra'aitu hamawaini, i'rabnya bagaimana Zakaria? Ra'aitu minal madhi mamnun as-sukun litisalihi dhamir raf'in harif la mahalla min al-i'rab. Maka dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Hamawaini maf'ulun bih mansubun alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah. Niyabatan anil fathah li'annahu ismu musanna. Nah, ismu musanna. Nah. Nun iwad an tanwin fil ism mufrad. Nah.
Demikian pula untuk jam'u taksir, ikhwanifillah. Wa kulluha tujma'u jam'an taksir. Ya, semuanya bisa dijamak dengan bentuk jamak taksir. Fa yuqalu aba'uka, ikhwanuka, ahma'uka, afwahuka, adwa'u malin, ahna'uka. Ini semuanya bisa. Tayyib. Kemudian yang ketiga, wa in kanat majmu'atan jam'a tashihin. U'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba. Kalau dia dibentuk menjadi apa? Jam'u tashih. Yang dimaksud adalah jam' al-mudzakkar salim. Tapi apa? Wahiyya min babil mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, mulhaq saja tidak bisa masuk dalam jamak mudzakkar salim secara penuh. Li'annaha laysat bi'alamin wala sifah. Dikarenakan bukan alam, bukan pula sifah, padahal disyaratkan untuk bisa dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim harus berupa alam atau sifah. Wa jam'uha hadzal jam'a syadzun. Li'annaha hudifat lamatuha wa lam yu'awwad minha syai'. Dan dibentuknya isim-isim dari asmaul sittah ini ikhwanifillah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim ini syadz. Nah, syadz. Kenapa? Karena keluar dari kaidah apa? Kaidah sinun atau sinin. Sebab apa? Dia dihilangkan lamnya tapi tidak diganti dengan sesuatu pun. Fa asluha abawun wa akhawun wa hamawun. Fa hudifat lamatuha wa hiyal waw wa lam yu'awwad minha syai'. Ya, wawunya dibuang, na'am, dan tidak apa? Tidak diganti dengan sesuatu pun. Sebenarnya tidak bisa dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Makanya dikatakan di sini apa? Wa jam'uha hadzal jam' syadz. Bi khilafi sanah. Nah, bi khilafi sanah wa babi. Berbeda dengan sanah dan bab sanah, atau dengan istilah lain bab sinin. Tayyib. Yang dhabitnya ikhwanifillah untuk babu sinin yaitu kullus min thulathiyyin hudhifat lamuhu wa uwida anha ha'ut ta'nits wa lam yukassar. Ini dhabit untuk yang ikut pada bab sanah. Naam, apa tadi? Kullus min thulathi hudhifat lamuhu wa uwida anha ha'ut ta'nits wa lam yukassar. Ini yang masuk dalam bab sanah yang dijamak menjadi apa? Sinun. Sanah menjadi sinun. Asalnya sanawun. Tayyib, asalnya sanawun. Demikian pula nahwu indah. Indah jamaknya apa? Jamak mudzakkar salim. Berarti indah menjadi indun. Naam. Kemudian izah menjadi izin atau izun dalam bentuk rafa'nya. Tapi yang datang dalam Al-Qur'an dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasab. Tayyib. Kemudian thubah. Naam, thubah. Menjadi apa berarti? Thubatun. Menjadi apa? Thubun. Cuma dalam Al-Quran tidak datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim, didatangkan dalam bentuk jamak muannats salim. Fahadhihi hudhifat lamatuha wa uwida anha al-ha. Karena inilah apa? Dia diterima ikhwanifillah. Tayyib. Pada isim-isim ini ikhwanifillah hudhifat lamatuha wa uwida anha al-ha.
ya lamnya dibuang kemudian diganti dengan hak, yaitu hak ta'nits. Fa asluha, sebab asalnya adalah sanawun. Perhatikan, ini asal kata dari sanatun. Sanatun asalnya sanawun. Ya, sanawun, wawunya dibuang kemudian diganti dengan apa? Hak ta'nits. Demikian pula apa? Idhawun. Jadi bisa sanawun, bisa sanahun. Ini asalnya. Adapun idhatun asalnya idhawun. Idhawun, wawunya dibuang kemudian diganti dengan ha'u ta'nits menjadi idhah. Nah, adapun izun, ya, izatun, tayyib asalnya adalah apa? Izawun. Tayyib iziyun apa? Asalnya iziyun. Asalnya iziyun. Kemudian apa? Dibuang yaknya, diganti dengan ha'u ta'nits, izah. Demikian pula thubah. Semuanya masuk dalam kategori bab sanah ikhwanifillah dengan dhabit tadi. Semua isim yang tsulasi yang dibuang lamnya kemudian diganti dengan apa? Ha'u ta'nits dan tidak ditaksir, walam yukasar. Nah, ini semuanya bisa dimasukkan dalam mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Dengan jamak mudzakkar salim. Adapun yang datang dalam Al-Qur'an seperti apa? Naam, ildin dan izin. Tayyib. Demikian pula datang dalam As-Sunnah sinin. Naam, Allahumma ja'al hum sinin ka sinin Yusuf. Tayyib. Izin di mana? Dalam surat apa? Izin, indaka Abdullah. Dalam Al-Quran. Juz belakang. Nah, qaulullah ta'ala 'anil yamin wa 'anil shimali 'izin. Nah, dalam surat Al-Ma'arij. Maknanya apa berarti? Mutafarriqin. Nah, dari sisi kanan, dari sisi kiri, ya, mutafarriqin. Mereka apa? Berpencar-pencar. Jadi semuanya datangnya dari arah kanan maupun arah kiri. Adapun idhin di mana? Dalam surat Al-Hijr. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an idhin, yaitu aqsaman wa ajza. Nah, sebagian yang mereka imani, sebagian tidak. Jadi mereka bagi-bagi Al-Qur'an sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Ini yang datang dalam penggunaan idhin dan izin dalam Al-Qur'an. Baik, itu sebagai faedah diingat-ingat bahwasanya masuknya isim-isim ikhwanifillah dalam asmaul khamsah ke bentuk jamak mudzakkar salim ini syad. Nah, jamak mudzakkar salim syad. Kenapa? Karena dibuang lamnya tapi apa tidak diganti dengan ha'u ta'nits. Padahal syaratnya untuk masuk pada bab sinin itu selain fi'il tsulasi, dia juga apa? Harus ketika lamnya dihilangkan ada pengganti berupa hak. Dan kemudian tidak ditaksir. Taqulu ja'ani abuna, ra'aitu abina, marartu bi abina. Ja'ani abuna bi'rab Abu Sa'id.
على سكون في محل اسم مفعول به. أبونا Abuna menjadi syahid, yaitu kedudukan i'rabnya dulu apa? fa'il marfu'un wa lam turfi al-wawnya benar dhamma dan mengujung kata salim. Tayyib, abuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, tidak kita katakan li'annahu jam' mudzakkar salim, tapi li'annahu mulhaq. Karena dia tidak memenuhi syarat apa? Untuk masuk kategori jam' mudzakkar salim. Laisa alaman wala sifah. Naam. Walam yujma' minha hadzal jam'a illa al-ab wal akh wal ham. Naam. Dan tidak bisa dijamak dengan bentuk jamak ini, alhamdulillah, yaitu bentuk jamak mudzakkar salim kecuali 3 tok. Tidak semuanya, tapi 3 saja, yaitu am, akh dan ham. Taib, wa syahiduhuma min kalamil Arab qala syair falamma tabayyana aswatana bakaina wa faddainana bil abina. Syahidnya bil abina, ini datang dalam syair Arab. Wa qala akhar wa kana banu fazarata syarra qaumin wa kuntu lahum ka syarri banil akhina. Ya, datang syahid dari kalam Arab 2, ikhwanifillah, yaitu abuna dan akhuna. Sedangkan ham dikatakan di sini zahiru kalamihi sama'u hadzal jam'i minal ham. Sama'u hadzal jam'i fil ham. Zahirnya seakan-akan bisa didengar, telah didengar dari kalam Arab bahwasanya mereka menggunakan pada ham juga apa? Jamak mudzakkar salim. Wa qala Ibnu Malik rahimahullah walau qila fil ham hamuna la yamtani walakin la a'lamu annahu sumi'. Ini pendapat Ibnu Malik. Seandainya dikatakan pada hamu, na'am, menjadi hamuna, ini tidak terlarang. Walaupun apa? Aku tidak mengetahui bahwasanya jamak yang seperti ini hamuna didengar dari orang Arab. Qala Abu Hayyan yang bagi an yamtani' li'anna al-qiyasa ya'bah. Dan ini dibantah oleh Abu Hayyan. Seyogianya untuk apa? Dilarang, yaitu dalam artian tidak boleh. Nah, hamun dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena qiyas enggan untuk apa? Untuk menerimanya. Wa hakka ba'dhum sama'a hanuna wa zawuna wa an ta'lam annahu yuqalu fi fam funa wa fina. Qala Abu Hayyan wa hadza fi ghayatil gharabah. Dan ini apa? Pada puncak keanehan, dalam artian tidak didengar dari kalam Arab yang menguatkan pendapat tersebut. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini ikhwanifillah ikhtisar pada apa yang datang sama padanya itu lebih selamat. Berarti yang datang sama pada permasalahan ini ada 2, yaitu abuna dan akhuna. Ini syarat yang pertama, antakuna mufradah. Atsani, syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan falau sughirat u'ribat bil harakat taqulu ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyik. Alhamdulillah. Ra'aitu ubayyaka. Fi'lun madin mabni ala sukun litisani bi dhamir al-mutaharrik hatta dhamir mutasil mabni ala dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Ubay maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf dhamir mutasil mabni ala fathi fi
Limadha ubayyak? Alamatu nasbihi fathah limadha? Li'annahu isim mufrad. Nah, li'annahu isim mufrad. Dhamir muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Baik. Hadza wadih. Nah, antakuna mukabbarah berarti keluar darinya apa? Tasghir. Apabila ditasghir maka di-i'rab dengan i'rab isim mufrad. Ats-tsalits antakuna mudhafatan. Nah, syarat yang ketiga hendaknya dia diidhafahkan. Baik. Hadza syartu binisbah lidhu wa fam. Idza khala minal mim li bayanil waqi'. Ya, karena asalnya famun. Syaratnya harus untuk famun punya syarat khusus. Nah, baik. Syarat khusus yaitu apa? Hendaknya dihilangkan mimnya. Nah, ini untuk famun. Sehingga menjadi fu, taib dan zu. Nah, syarat ini akhwani fillah dikatakan oleh Syekh, nah, hadza syartu binisbah lidhu wa famun idza khala minal mim li bayanil waqi'. Nah, berarti kalau famun, kalau kosong dari mim yaitu menjadi fu. Dhu dan fu. Nah, syarat yang ketiga ini nah sebenarnya apa? Hanya sekedar bayanul waqi', untuk menjelaskan apa? Faktanya. Kenapa? Akhwani fillah, li'annahuma la yakunani illa mudhafain. Dikarenakan keduanya tidak ada kecuali dalam kondisi diidhafahkan. Naam, dalam kondisi diidhafahkan. Jadi senantiasa naam dalam kondisi diidhafahkan. Oleh karena itu yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dipersyaratkan, ya kan? Tidak perlu dipersyaratkan karena memang penggunaannya tidak pernah keluar dari idhafah. Makanya dikatakan oleh Syekh li bayanil waqi'. Adapun yang lainnya, adapun yang lainnya selain dhu dan fu memang terkadang datang dalam bentuk berdiri sendiri, tidak diidhafahkan. Qala falau kanat mufradatan ghaira mudhafatin u'ribat aidan bil harakat nahwu hadza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin. Ini jelas. I'rab dengan i'rab isim mufrad. Wa li hadza syartil akhir syartun. Dan untuk syarat yang terakhir ini ada syaratnya, yaitu wa huwa an yakunal mudhafu ilaihi ghaira ya'il mutakallim. Yaitu dipersyaratkan dalam idhafah ini hendaknya mudhaf ilaihnya selain ya mutakallim. Qala at-taqyidu bil mutakallim lil idhah li'anna al-ya'a al-mudhafa ilaiha la takunu li ghairihi falaysa thamma ya'un yudhafu ilaihi illa ya'ul mutakallim. Ini juga penegasan yang hendaknya dipahami dengan benar. Jadi harus lepas dari apa? Atau terbebas dari idhafah kepada ya mutakallim. Dan penamaan ya'ul mutakallim di sini ikhwan fillah, kata al-mutakallim ini hanya untuk memperjelas saja. Memperjelas saja. Kenapa? Karena seandainya seorang mengatakan dengan syarat tidak boleh diidhafahkan kepada ya, itu cukup. Kenapa? Dikarenakan tidak diidhafahkan pada kondisi ini ikhwan fillah, kecuali apa? Ya mutakallim. Ya yang diidhafahkan ke sini hanya ya mutakallim. Tidak ada ya yang lain. Qala wa hadha syartu binisbah ila ghairi dhu. Li'annaha la tudhafu ila al-ya'i bal wala ila ad-dhamiri aslan 'ala al-masyhur fala hajata ila ishtiratihi fiha. Dan tanbih yang kedua bahwasanya persyaratan ini dilihat dari sisi apa? Selain dhu. Ya. Kenapa kalau dhu dia tidaklah diidhafahkan kepada ya, bahkan apa? Tidak diidhafahkan kepada dhamir secara asal. Jadi memang pada asalnya dhu tidak diidhafahkan kepada ya dan juga kepada dhamir-dhamir. Karena nanti syarat idhafahnya dhu kepada siapa? Kepada isim
Isim zahir. Isim itu pun tidak semua isim zahir, tidak semua isim zahir. Sebagaimana nanti akan kita lewati insyaallah taala. Nah, sehingga untuk sebenarnya tidak dibutuhkan persyaratan idhofah kepada selain ya mutakalim, karena memang tidak dipersyaratkan pun tidak akan mungkin dia diidhofahkan kepada ya mutakalim. Nah, qala thumma i'lam anna al-murada bil idhafati ila ghairi ya walau taqdiran. Naam, liyadkhula nahwu sahba'a khurtuman aqaran qarqafa khalata min salma khayashima wafa. Ai ya khayashimiha wafaha. Wafa maksudnya wafaha. Khayashimiha wafaha. Kemudian kata bahwasanya yang dimaksud dengan idhafah kepada selain ya ini ikhwani fillah, na'am, tayyib, yang dimaksudkan juga walaupun itu takdiran. Nah, walaupun idhafahnya tersebut tidak kelihatan, tapi tetap kalau ada idhafah di situ kepada selain ya dimasukkan dalam i'rab asmaul khamsah atau asmaul sittah. Agar bisa masuk dalam i'rab ini semisal bait yang disebutkan ini. Nam sahba'a khurtuman aqaran qarqafa khalata min salma khayashima wafa. Yani khayashimaha wafaha. Syaitnya wafaha, yani wafa dihilangkan dhamirnya. Asalnya wafaha. Qala fa in kana ya al-mutakallimi uribat aidan bil harakat lakinnaha takunu muqaddaratan. Takunu hadza abi ra'aitu abi wa marartu bi abi. Naam, Abdul Malik. Hadza abi. Tanbih la ismun isyaratan mabniun ala sukun fi mali raf'in mubtada. Abi khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallimi man amin dhuhriha istiqarul muhalli bi harakatil munasabah. Naam. Tayyib. Ha harfu tanbih dha ism isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada abi khabar. Naam. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il mutakallim man amin dhuhriha ishtighalul mahall biharakatil munasabah. Nah, ini harus sudah mungkin semua. Wa ra'aitu abi wa marartu bi abi fayakunu akhiruha maksuran fil ahwalis thalathah. Wal harakatu muqaddaratan fihi kama tuqaddaru fi jamil asma'il mudhafati ila ya. Nahu abi wa akhi wa hulami. Nah, dan harakat ditakdirkan padanya sebagaimana ditakdirkan pada semua isim-isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Naam. Nahu abi wa akhi wa hulami. Wastaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut likauni lafadtu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Dan aku mencukupkan dari menyebutkan syarat-syarat ini dikarenakan aku telah melafadzkan asma'ul sittah tersebut dalam keadaan memenuhi semua syarat, yaitu dalam kondisi mufrad, mukabbarah dan diidhafahkan kepada selain yang mutakallim. Maksudnya di dalam matan ya alhamdulillah. Makanya Ibnu Hisham mencukupkan dengan memberikan contoh wahiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumanin. Di sini. Nah, ini maksud dari perkataan beliau wastaghnaitu ila akhirih. Wa inna ma qultu, kemudian penjelasan berikutnya. Wa inna ma qultu wa hamuha fa adaftu al-hama ila dhamiril muannats li ubayyana anna al-hama aqaribu zawjil mar'ah. Nah, hanyalah aku katakan pada hamu, yaitu diidhafahkan kepada hamuha. Naam.
aku idhofahkan kepada dhamir muannats untuk aku jelaskan bahwasanya ham maknanya adalah aqaribu zaujil mar'ah, yaitu kerabat siapa? Kerabat suami. Tayyib, kerabat dari suami. Berarti kalau kerabat dari suami idhofahnya ya kepada si wanita, si istri. Ka'abihi wa ammihi wa ibni ammi, seperti bapaknya, amnya, pamannya, atau anak dari pamannya dan seterusnya. Ala annahu rubbama utliqa ala aqaribi zaujah. Walaupun demikian terkadang diidhofahkan, dipergunakan untuk aqaribu zaujah juga. Cuman asalnya ikhwani fillah digunakan untuk aqaribu zauj. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, ittafaqa ahlul lughati ala anna al-ahma'a aqaribu zawjil mar'ah ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibni akhihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Wal akhtan, yani ada ahma dan akhtan. Wal akhtan aqaribu zawjatir rajul. Ya. Wal ashar yaqa'u 'ala an-naw'ain. Ini penggunaan lughah ya. Kalau ahma kerabat pihak apa? Pihak laki-laki. Kalau akhtan kerabat pihak apa? Perempuan. Sedangkan ashar itu untuk kedua-duanya. Wa yu'ayyidu hadzal makna hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu fi sahihain, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun min al-ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwul maut. Fal murad bil hamwi fil hadits aqaribu zawj. Naam. Walakin yustathna aba'uhu wa abna'uhu fa innahum maharimu lizaujah. Nah, dikeluarkan dari kategori al-hamul maut, yaitu siapa? Kerabat dari apa? Suami, yaitu bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Baik. Berarti al-hamul maut itu ada mustathnanya, ya fillah. Yang dimaksud dengan al-hamu adalah kerabat pihak suami. Berarti maut bagi siapa ini? Bagi si istri. Nah, bagi si istri. Wa yu'ayyidu aidan qaulu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana baini wa baina Ali illa ma kana bainal mar'ah wa ahma'iha. Nah, tidaklah antara aku dengan Ali kecuali apa? Antara seorang laki-laki dengan ahmaknya. Kenapa? Karena Ali adalah apa? Kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maksudnya biasa, terkadang ada permasalahan. Apalagi Ali akhwani fillah pernah ketika terjadi kisah berhubungan dengan ifk, ya, menasihatkan kepada Nabi. Dalam artian wanita masih banyak. Tayyib, maksudnya jangan terlalu Nabi bersedih. Nah, dan ini sakit hati Aisyah radhiyallahu anha. Nah, biasa ketika ada kerabat suami yang menyarankan untuk mencari istri lain lagi, ya tentunya marah. Nah, makanya dijelaskan oleh beliau, maka nabaini wa baina Ali illa maka nabainal mar'ah wa ahma'iha. Untuk menjelaskan secara lughah bahwasanya makna ahma aqaribuz zauj. Wa mimman dzakara hadzal itlaqa aidan Ibnu Malik fi syarh at-tashil. Wa Ibnu Mandzur fi lisanil Arab hama. Nah, pada bab atau pada madah ha, mim dan alif. Wa Abu Hayyan fi tadjil wa alaihi fayudhafu lil mudzakkar fayuqalu hamuhu ay aqaribu zaujatih. Nah, dan berjalan di atas mutlaknya makna ini siapa? Ibnu Ajurrum dalam Jurumiyah. Nah, karena mengatakan abuka wa akhuka wa hamuka. Nah, hamuka. Walaupun untuk penggunaan yang lebih masyhur, itu hanya cocok diidhofahkan kepada muannas, yaitu hamuki. Baik. Adapun mengenai al-han, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.